Pemerintah berencana menerapkan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan menyamakan harga beras di Pulau Jawa hingga Indonesia Timur, serupa dengan program BBM satu harga. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, perbedaan harga beras antar daerah akan diatasi dengan menanggung biaya transportasi melalui pemerintah. Saat ini, harga eceran tertinggi beras masih terbagi dalam 3 zona wilayah. Untuk mendukung kebijakan satu harga, pemerintah juga menyepakati kenaikan margin fee per bulog menjadi 7% dari sebelumnya sekitar Rp50 per kilogram. Zulhas menyebut margin tersebut diperlukan agar Bulog mampu menjalankan distribusi beras secara nasional. Kebijakan satu harga ini hanya berlaku untuk beras medium, sementara beras premium tidak termasuk dalam skema tersebut. Otoritas Jasa Keuangan OJK bakal memperketat batas maksimum rasio utang di pinjaman daring atau PINDAR. Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai turunan dari POJK 40/2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman, mengatakan batas maksimum rasio utang PINDAR diperketat menjadi 30% dari penghasilan. Kebijakan ini akan diterapkan bertahap mulai tahun ini. Saat ini, OJK terus memastikan kesiapan industri dan memperkuat pengawasan. Dalam hal ini, OJK menekankan pentingnya pemasangan sistem penilaian risiko dan kelayakan kredit. Agusman menambahkan, hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan dari sisi offside maupun onside. Sementara itu, berdasarkan data OJK, tercatat 24 penyelenggara PINDAR dengan risiko kredit macet di atas 5% per November 2025. Pasar mobil nasional sepanjang 2025 mencatat kontradiksi yang cukup tajam. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo mencatat total penjualan mobil dari pabrikan ke dealer wholesale 2025 mencapai 803.687 unit, jeblok 7,2% year on year. Penurunan serupa juga terjadi pada penjualan retail atau distribusi dari dealer ke konsumen yang tercatat sebesar 833.692 unit, lebih jauh dibandingkan 2024 yang mencapai 889.680 unit. Di satu sisi, terjadi lonjakan tajam di penghujung tahun, bahkan mencetak rekor penjualan bulanan tertinggi sepanjang 2025. Pada Desember 2025, wholesale naik menjadi 94.100 unit, naik 26,9% secara bulanan. Penjualan retail juga ikut terdongkrak ke level 93.833 unit, meningkat 18,3% secara month to month. Penjualan wholesale Desember 2025 naik sekitar 25,7% secara tahunan, sementara penjualan retail tumbuh 22,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun di akhir tahun ada tradisi promo akhir tahun hingga diskon besar-besaran yang mendorong minat beli masyarakat di penghujung tahun. Selain faktor musiman, ketidakpastian kebijakan insentif otomotif juga turut mendorong konsumen mempercepat keputusan pembelian. Sejumlah insentif yang berlaku pada 2025 termasuk kebijakan terkait mobil listrik impor berakhir pada Desember. Kondisi ini membuat konsumen memilih mengamankan harga sebelum potensi kenaikan terjadi pada 2026. Gubernur The Fed Jerome Powell mengungkapkan dirinya menjadi subjek penyelidikan kriminal oleh Jaksa Federal Amerika Serikat terkait proyek renovasi kantor pusat The Fed di Washington DC senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat serta kesaksiannya di hadapan Kongres. Powell menilai penyelidikan tersebut berkaitan dengan tekanan politik Presiden Donald Trump yang selama ini mengkritik The Fed karena dinilai lambat memangkas suku bunga. Powell mengungkap Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengirimkan surat panggilan pengadilan kepada The Fed terkait kesaksiannya di Komite Perbankan Senat pada Juni lalu. Ia memperingatkan penyelidikan ini dapat mengancam independensi kebijakan moneter Amerika Serikat.
Penyelidikan berada di bawah kantor Jaksa Amerika Serikat untuk distrik Columbia dan dipimpin Jenan Pirro, penunjukan Presiden Trump. Trump mengaku tidak mengetahui detail penyelidikan, namun kembali mengkritik kepemimpinan Powell. Sejumlah senator dari Partai Republik dan Demokrat menilai langkah ini berpotensi menjadi bentuk intimidasi politik terhadap Bank Sentral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras ke Kuba. Trump akan menghentikan aliran minyak dan dana dari Venezuela. Lewat platform Truth Social miliknya, Trump mendesak Kuba untuk segera melakukan kesepakatan dengan Washington sebelum situasi memburuk. Trump menilai Kuba telah hidup dari pasokan minyak dan dana dalam jumlah besar dari Venezuela selama bertahun-tahun. Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kesepakatan yang diusulkan. Namun, desakan Trump terhadap Kuba menunjukkan ketegangan baru dalam upayanya untuk menyejajarkan kekuatan regional dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menolak ancaman Trump. Miguel menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki otoritas moral untuk memaksakan kesepakatan pada Kuba. Dirinya justru menuding Amerika Serikat telah menyerang Kuba selama 66 tahun dan menegaskan siap mempertahankan kedaulatan negara hingga titik terakhir. Sejauh ini, Venezuela memang menjadi pemasok minyak utama bagi Kuba, namun data pengiriman menunjukkan pengiriman kargo terhenti total sejak penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada awal Januari lalu.